Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ihya'u Ulumiddin, juz 1, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ini mulai lagi ngaji untuk anak-anak Darul Hadith dan Ribatul Rahmah Indramayu khususan dan umuman siapapun yang ingin ikut ta'lim. Tadi di awal itu saya baca Ihya Ulumu, lalu saya hapus, takut anak-anak yang baru ngaji nahwu itu kan paling suka utak-atik itu. Yang betul ulumi. Saya jadi ingat itu cerita di Katsir, di kitab-kitab, salah satunya di Tadhkirun Nas kalau nggak salah itu. Jadi ada satu wali ahli kasyaf, mursyid luar biasa ini, yang datang kepada beliau. Ini hikayah mutakarrirah di kitab-kitab, bukan satu, biibarat beda-beda wal ma'na wahid. Jadi si beliau yang kasyaf ini yang datang ke beliau itu ya kalangan ulama, kalangan santri, apalagi orang awam. Wal kullu yamdahunahu bil irsyad. Dipuji ini mursyid betul, mursyid asli ini. Akhirnya ada satu orang yang ya lagi doyan-doyannya belajar nahwu, datang ke situ. Dilihat sama si wali ini, mursyid yang luar biasa ini. Dikasyaf ini orang senang ilmu nahwu ini. Coba saya mau sengaja disalahkan. Nah, yang saya dengar dari Ananda Abu Bakar Muladawila itu, yang suka begitu itu yang baru meninggal ini, Habib Susu itu, Habib Abdul Qadir bin Hasan Syekhuna almarhum Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Gudban. Itu sering begitu, sering nyala-nyalakan nahwu kalau di depan orang-orang yang masih suka terpengaruh urusan itu. Na'udilal kisah. Akhirnya si mursyid ini baca syair. Yadhunnun nasu biya khairan wa inni la syarrun nasu in lam ta'fu anni. Jadi harusnya kan la syarrun nasi. Sengaja disalahkan, la syarrun nasu. Jadi didomahkan. Nah, si calon murid tadi itu gerak hatinya. Waduh, ini katanya mursyid, tapi kok nggak ngerti ilmu nahwu. Nah, jadi keluar pergi. Pergi, ditinggalkan itu gurunya itu. Calon guru, belum jadi murid. Wa dhahabila qaryatihi yaum madinatih, kembali ke rumahnya. Udah gak jadi, gara-gara dhammah gak jadi. Apa itu, katanya mursyid gak ngerti nahwu. Lama dengar orang bicarakan beliau, yamdahunahu. Udah gak ada mursyid asli kayak itu, gak ada pendidik ulung seperti beliau. Tertarik lagi ini si murid ini. Ya, coba saya kembali lagi ke sana. Balik lagi ke itu syekh. Si syekh tadi masih ingat. Nah, ini yang dulu itu, yang pergi gara-gara dhammah. Akhirnya diulang lagi bacaan tadi. Yadhunnun nasu biya khairan wa inni la syarrun nasi, dikasrahkan, illam ta'fu anni. Kaget ini si murid ini. Duh, kok betul nahunya? Dulu gak ngerti nahu, la syarrun nasu. Sekarang la syarrun nasi. Akhirnya si syekh tadi melihat itu calon murid dan dikasyaf. Ya fulan, dhahabat bika dhammah wa ja'at bika kasrah. Kamu pergi gara-gara dhammah dan kamu mengakui saya seorang syekh gara-gara kasrah. Hadhil qissah masyhurah, dijadikan dalil
oleh ulamaul irsyad. Ulama-ulama yang, kalau saya nyebut ulamaul irsyad itu artinya mursyid-mursyid. Bukan ustadz-ustadz aliran irsyad, bukan ya, enggak ke sana maksudnya. Ulamaul irsyad jadi mursyidun. Dijadikan dalil oleh para syekh, para mursyid-mursyid. Jadi orang ngaji itu tergantung ya. Kalau Anda, wahai para santri, sedang mempelajari ilmu nahwu, shoroh, bahasa Arab, tenggelamlah di situ, nggak apa-apa. Silahkan utak atik apa sampai paham betul, lancar baca kitab, nggak ada salahnya. Tapi begitu Anda masuk, lulus sudah, ilmu nahwu selesai, fikih selesai, jadi mempelajari syariah sudah selesai, mau naik ke thariqah, ini beda urusannya ini. Kalau sudah masuk ke thariqah, sebab orang syekh, mursyid, arif billah, wasil nggak ada urusannya dengan itu, sudah nggak diurusin itu. Yang diurusi fathah, kasrah, dhammah, sukun, babul qulub. Bagaimana caranya hati yasfu minal kadar, bisa bersih dari kotoran. Bagaimana caranya saya hadir di majelis manapun hati tidak bergerak. Melihat orang miskin tidak meremehkan, melihat orang kaya tidak ingin kaya, melihat orang sombong ya biasa-biasa saja. Hadza fulan mutakabbir. Yang ada di hatinya khalaqahullah hakadha. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi sudah beda urusannya. Adapun saat jadi santri tidak apa-apa, ya sudah seharusnya. Karena Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, syekhu wa syekhina, nafa'anillah wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam min barakati wa asrari fid darain, amin. Fid din wa dunya wa fil barzakh wa fil akhirah ala dawam fil wudhu wa afiyah fil mihnah dunyan wa ukhra. Saya dengar ini riwayat dari Mu'allim Dimyati, dan adzun sudah pernah saya ceritakan, la ba'sa at-takrir yufidu at-taqrir. Jadi dari sangatnya perhatian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dengan ilmu nahwu, ketika salah satu gurunya bertemu dengan beliau waktu itu masih kecil, ayyamut talab, masa-masa jadi santri, dibuka tas beliau itu isinya semua ilmu nahwu, enggak ada kitab lain, kullu nahwu. Min syiddati ta'alluqih bi ilmin nahwi. Wa rubbama, kayaknya ya pernah juga saya bawa cerita itu, yang satu anak kesulitan belajar nahwu, akhirnya tawassal bil Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir. Akhirnya itu anak fatahallahu alaih bisa baca kitab fi muddah yasirah, dalam waktu yang singkat. Memang Imam Al-Habr yuhib nahwu jam. Sampai kalau ini dari Mu'allim Ali Wafa, kan Habib Abdul Qadir itu sering ditanya, di antaranya dari Ami Mahdi nih saya dengar, Ami Mahdi sama Ami Thalib almarhum, dua-duanya almarhum rahimahumallahu taala, dan keduanya santri-santri pertama itu di Embong Arab. Jadi ada santri-santri kuno yang belajar dengan Habib Abdul Qadir di Surabaya, di Al-Khairiyah. Ya, itu golongan Nabi Salim bin Jindan, Ustaz Muhammad Ba'bud, dan lain-lain lah. Adapun di Darul Hadis, santri-santri pertama itu golongan Ami Mahdi almarhum, Al-Muhdhar, Ami Talib almarhum, Al-Muhdhar juga, Ami Alwi Al-Haddar, abahnya akhi wa sahibi fi dunya wal akhirah, Yahya Al-Haddar. Itu santri-santri pertama yang di Embong Arab, Darul Hadis. Nah, dari Ami Mahdi dan Ami Talib ini, juga dari Mu'allim Ali Wafa itu, terus dari Habib Abdul Al-Kaf itu juga banyak. Itu
kulluhum, semua itu bercerita kalau Imam Al-Habrani itu memang yuhib jam ilmu nahwu wa ilmu faraid. Tuh, mungkin jarang yang tahu juga itu. Yuhib jam faraid. Dan ahli faraid Imam Al-Habrani itu. Ahli faraid. Selain ahli nahwu ya. Ya mutafannin ya, nahwu ya ahli, faraid ya ahli, fikih ya ahli, hadis, isnad, tasawuf, tariqah, min nawadiril wujud. Mu'allim Ali Wafa cerita bahwa wa ghairuh, Imam Al-Habbar itu sampai punya karangan syarah Alfiyah sampai selesai. Tulisan tangan. Ya. Wa ma'al asaf. Ketika beliau meninggal, surik. Dicuri ini. Tulisan tangan yang isinya syarah Alfiyah ini. Ma'al asaf syadid. Dicurinya pas beliau belum dimakamkan itu, masih jenazah. Khabar min muallim Ali Wafa. Adapun ta'alluq Imam Al-Habbar bi ilmi nahwu itu dari banyak orang saya dengar itu. Ta'alluq jam bi ilmi nahwi. Kalau di hadis Habib Abdul Qadir itu muta'alliq bi Sahih Al-Bukhari. Nah, tasawuf, kalau ini dari Ustadzul Imam Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Faqih, yukhatib akhi Habib Abdul Qadir, jaddak yakni Habib Abdul Qadir, asyaddu ta'alluqan minni, lebih ta'alluq dari saya katanya. Ta'alluq kepada siapa? Kepada Ihya dan Al-Imam Al-Ghazali. Ma huwa ma'na? Ta'alluq jam Imam Al-Habbar dengan Imam Ghazali dan Ihya-nya. Abu Bakar bin Muhammad Segaf kadzalik ta'alluq jam bil Ihya. Dan Imam Ghazali memang luar biasa ya. Na'ud ila al-Ihya li ziyadati ta'alluq bil Imam. Ini jilid 1 Ithaf halaman 12-13. Kitab saya itu halaman 12-13 cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. الفصل الخامس في ثناء الأكابر عليه من مشايخه وممن عاصره وممن أتى بعده. قال ابن السبكي حكي عن الشيخ العارف أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وكان سيد عصره ولسان وقته وبركة زمانه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقد باها, ini cerita masyhur ini ya, alaihi salatu wassalam Musa wa Isa alaihim assalam bil Imam Al-Ghazali. Imam Syadzili hatta mimpinya bisa jadi dalil ya. Allah, itu kutub itu Imam Syadzili itu, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah, Thariqahnya Mbah Maimun Syadziliyah Sarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimpinya Imam Syadzili membanggakan Imam Ghazali kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa qala fi ummatikuma habrun, apakah di umat kalian ada ulama yang seperti ini? Habrun mithlu hadza, qala la, dijawab tidak ada. Ini dari sini aja udah dalilun kafin ya. Udah cukup. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan seorang umatnya di depan para nabi loh ini, di depan nabi bukan di depan orang biasa, ya udah khalas. Artinya apa? Pahami ini mimpi artinya apa? Ini paham saya ini. Artinya, arti mimpi tadi itu
Syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Imam Ghazali adalah paling alimnya ulama umat beliau. Itu pemahaman saya. Dari mana saya punya pemahaman itu? Dari pertanyaan tadi itu. Di umat kalian berdua ada nggak ulama seperti ini? Lah, seorang pemimpin kalau ingin membanggakan salah satu anggotanya kepada pimpinan lain, ini kan pimpinan-pimpinan ya para rasul nih, Nabi Musa, Nabi Isa, Sayyidul Wujud. Ini pimpinan-pimpinan, presiden-presiden berkumpul. Salah satu presiden membanggakan rakyatnya. Berarti yang dipilih kan yang paling top kan? Dalam penilaian si presiden itu. Nggak mungkin diambil yang ecek-ecek yang biasa-biasa. Pasti yang paling top. Ternyata yang diambil Al-Imam Al-Ghazali. Makna Nabi SAW syahida lahu bil ilm. Bahwa beliau adalah ulama yang paling top. Ulama yang paling bisa dibanggakan dari umat Rasulullah SAW. Jelas dunas sahabah, kalau itu ya pasti. Jelas sih yang dimaksud Rasulullah SAW selain as-sahabah. Sahabat ya beda lagi, sudah jelas kan. Ba'dahu falafdhalus siddiqu, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq kalau di kelompok sahabat. Ada lagi riwayat bagus tentang Imam Ghazali dan kitab-kitab karangan beliau. Bagus sekali ini riwayat. Jami' Karamtul Auliya juz 1. Kitab saya ini cetakan Maktabah Asriyah halaman 164. Ini di huruf itu ya, bagian wali-wali yang namanya Muhammadiyin. Jadi di Jami itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW, ini kan nama wali-wali pakai huruf alif, ba, ta gitu. Tapi beliau taruh di depan khusus yang namanya Muhammad. Sepertinya Imam Nabhani ini ingin memberi tanbih, peringatan buat kita. Kalau punya anak, kasih nama Muhammad. Barokahnya nyata. Ini wali-wali yang namanya Muhammad juga banyak gitu. Insyaallah. Min syiddati mahabbatil Imam Nabhani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Muhammad At-Tusi, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dzakara Sayyidi Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Jadi kalau ada Ibnul Arabi tetap pakai alif lam di kitab-kitabnya Imam Nabhani. Tolong perhatikan santri. Saya kan sering bilang itu. Itu saya dengar faedah dari Ustaz Imam Habib Abdullah bil Fiqih. Kalau pakai alif lam berarti Ibnul Arabi itu yang mazhabnya Maliki, Al-Ghazali, Al-Allamah Ibnul Arabi. Kalau enggak pakai alif lam, Ibn Arabi itu yang wali kutub, yang sufi. Nah, tapi khusus di mu'allafat, di karangan-karangan Imam Nabhani, beliau enggak pakai kaidah ini. Beliau punya alasan, kapan saya bacakan alasan beliau. Alhasil, setiap kita baca mu'allafat dari Imam Nabhani, nggak bisa dipakai itu. Kalau Ibnul Arabi berarti Al-Ghazali Al-Maliki, Ibn Arabi berarti yang wali, nggak bisa. Kayak di sini nih yang beliau maksud ini Ibn Arabi yang sufi, padahal pakai alif lam. Taunya dari mana? Ya dari pembahasannya aja. Kalau Imam Ibn Arabi yang wali kutub itu pembahasannya pasti aneh-aneh sudah. Masalah tasawuf. Kalau yang Al-Ghazali Al-Maliki itu ahli tauhid itu yang sering dinukil di kitab-kitabnya Imam Sanusi itu. Kitab apa yang sering ada Ibn Al-Arabi itu? Kifayatul Awam, yang wa yukaffirani ala man qala bi kifayatit taqlid, itu Ibn Al-Arabi. Yang ini yang ahli fikih dan ahli tauhid, yang allamah.
Kalau yang ini yang sekarang saya nukil ini yang kutub ini, yang wali ini. Dalam kitab beliau Ruhul Qudus. Terus zamannya juga beda ya. Kalau Imam Ibn Arabi yang wali kutub ini, yang fatwanya aneh-aneh ini, itu beliau hidup setelah masa Imam Ghazali. Kalau Ibnul Arabi Al-Maliki yang ahli tauhid itu muridnya Imam Ghazali, jadi lebih agdam. Anna Aba Abdullah Ibn Zain, jadi ada satu ulama sangat cinta, saya ringkas saja ini, dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi kerjaannya itu tiap hari baca kitab Imam Ghazali. Udah muta'alliq jam. Ismamul Habr lah kalau zaman kita, Habib Abdul Qadir. Atau kalau kudamaknya siapa? Sayyidina Abdullah Al-Idrus yang sampai bikin bakh-bakho itu. Jadi si Syekh ini yuhib jiddan kutubal Imam Al-Ghazali. Satu waktu di malam hari beliau baca karangan ulama lain yang merad Imam Ghazali, membantah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ma'ajalalati qadrih, musuhnya kan banyak tuh. Fi zamanihi wa fi zamanina wa ila yaumil qiyamah. Memang orang kalau magobnya tinggi ya musuhnya pasti banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Ya. Lihat aja namanya di itu, saya nggak baca lah, nggak enak. Pokoknya ada orang senang kitabnya Imam Ghazali. Satu malam, satu kali ini, beliau baca kitab yang membantah kitab-kitab Imam Ghazali. Satu kali saja kejadiannya baca ini. Allah Ta'ala langsung membuat dia buta. Fa'amiyah. Buta. Siapa yang membutakan? Allah. Tanbih, peringatan keras dari Allah Ta'ala. Kenapa engkau membaca kitab yang merad, yang membantah Kutubul Ghazali. Nah, karena ini orang saleh, orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, paham beliau, wah ini gara-gara saya baca kitab yang anti kepada Imam Ghazali. Fasajada lillahi ta'ala, beliau sujud, tadarru, menangis, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan bersumpah, mulai saat ini saya tidak akan lagi membaca kitab yang membantah kitab-kitab Imam Ghazali abadan, selama-lamanya. Faraddallah alaihi basarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ini orang taubat dikembalikan penglihatannya, bisa melihat lagi. Cerita ini cerita betul terjadi, bukan palsu, bukan hoax. Waqad dzakara Sayyidi Muhyiddin hadhil hikayah karamatan. Ini karamahnya orang itu, kata Imam Ibn Arabi. I'tina'an minal haqqi bihi wa tanbihan lahu. Karena perhatian Allah Ta'ala kepadanya dan peringatan Allah. Dan juga satu lagi ini, menunjukkan jalalatu qadril Imam Al-Ghazali wa kutubih, tentang keagungan Imam Ghazali dan keagungan kitab-kitab beliau. Kalau Anda bertanya kepada saya atau bertanya-tanya di dalam hati, di zaman kita ini kan banyak orang yang mencaci maki Imam Ghazali habis. Hadisnya palsu, banyak banget, apalagi dari sayap kiri, nggak kehitung yang mencaci Imam Ghazali. Kenapa nggak ada yang buta matanya? Jawaban saya, mereka orang-orang yang tidak diperhatikan Tuhan, selesai. Kalau orang diperhatikan Allah Ta'ala, kalau orang disayang Allah Ta'ala, apabila dia melakukan kesalahan kecil, sedang atau besar, pasti ada peringatan dari Allah Ta'ala yang dia fahami. Yang ngerti orang itu sendiri, yang dia fahami. Oh, ini peringatan dari Allah Ta'ala bahwa saya tidak boleh melakukan ini. Dan itu pasti terjadi. Ada yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala tiap waktu, ada yang diperingatkannya tiap jam,
Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup satu kali. Ala ma aradallah, sesuai maqam orang tersebut dan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin dekat orang kepada Tuhan, akan semakin sering Allah Ta'ala mengirim sinyal-sinyal perhatian, sinyal-sinyal peringatan. Jangan lakukan ini, atau kebalikannya, lakukan ini, engkau akan mendapat futuh, kerjakan ini. Ini dengan bahasa kejadian loh ya, bukan Allah berbicara seperti orang, bukan. Alhamdulillah. Dan akan memahami ucapan saya ini orang-orang yang sudah mulai suluk, yang sudah mulai masuk thariqah, nggak usah jadi wali, baru masuk suluk aja sudah terjadi itu. Sinyal-sinyal dari Allah. Kalau saya, ini contoh kecil, kalau saya baca sholawat 10.000, kemudian hari ini 9.000, kok nggak tenang hati saya, itu sinyal itu inayah dari Allah Ta'ala itu contoh kecil. Nah, kalau tadi ini karena beliau orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala, peringatannya keras, langsung buta, tobat, ngelihat lagi. Ini bener loh, ini yang cerita Imam Ibn Arabi udah nggak kira keliru. Yang menyampaikan kepada kita juga ulama besar, Habibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sahib kitab Jami' Karamatil Awliya. Dan dengan banyaknya orang yang menentang Ihya dan Kutubul Imam Al-Ghazali, juga banyak juga yang mencintai. Famadha naf'al? Apa yang harus kita lakukan? Kadang yang membantai Imam Ghazali dari golongan kita juga allamah salihin. Lalu kadang hati kita bingung, ini harus bagaimana saya? Aqulu lakum, sering saya katakan, setiap kita bingung akan melakukan sesuatu untuk menentukan kitab pilihan yang dipelajari, menentukan keputusan kita tentang Ihya Imam Ghazali, dan segala hal, politik saya ikut atau tidak, cara dakwah saya bagaimana, saya harus keras, lembut, sedang atau bagaimana, dan lain-lain. Na'ud ila ma galahul imaman. Saudara Imamul Habr seperti apa? Madza yaqulun? Wa madza yaf'alun? Kembali ke situ, selesai sudah. Seperti kemarin itu waktu masalah penentuan hari raya, penentuan puasa. Orang mau ngomong apa dengan sampai berbusa-busa mulutnya dengan segala dalil, enggak ada dengerin. Yang anak ikuti Saudara Imam dulu kalau urusan menentukan hari raya, menentukan Ramadan, ikut hukumah. Selesai sudah. Saudara Imam begitu. Jadi kita ikut sudah. Ihya Imamul Habr yuhibbuh jam. Saudara Imam yuhibbuh. Meskipun enggak pakai jam. Imamul Habr yuhibbuh jam. Saudara Imam yuhibbu wa yu'allim wa yaqra. Enggak sampai seperti Imamul Habr, itu keterangan beliau sendiri, bukan karangan saya. Karena Saudara Imam muhaddis ya, muhaddis. Jadi al-muhaddithun itu tidak bisa mencintai kitab lebih dari kutubul hadis. Itu sudah biasa lah. Kenapa? Ini pendapat saya kalau ini. Kenapa Saudara Imam tidak pakai jam? Kalau ke Ihya Imamul Habr, khalas. Kayak Habib Abu Bakar Gresik. Saudara Imam lebih ke hadis. Jadi anda muhaddis. Dan kama qultu lakum katsiran, sabagat lahu ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh menyebarkan hadis, ya waladi unsyurul hadis wa innahu sayutwa qabla an taqum as-saah. Itu akhirnya beliau ke hadis. Jadi ada nasihat dari ba'du masyayikhi begini, kita itu tidak bisa ikut-ikutan itu taklid buta. Jangan sampai salah paham omongan saya ya. Tadi dalam menentukan sikap segala macam nadba al-imaman.
Tapi ada yang kita nggak boleh taklid buta. Contoh, kayak tadi itu. Ente mau milih gimana itu? Saudara Imam lebih kepada hadis, Imam Al-Habr lebih kepada ihya. Ini dua-duanya imamen ini. Nah, untuk urusan begini, ini urusan baju itu beda. Setiap wali itu punya baju sendiri-sendiri, punya jubah sendiri-sendiri, punya futuh sendiri-sendiri, punya wusul sendiri-sendiri yang tidak bisa ditukar-tukar. Suatu imam memang dicetak oleh Allah Ta'ala, beliau bajunya hadis. Imam Al-Habr bajunya ihya sama Al-Alawiyin. Bukan berarti suatu imam gak senang ihya, gak senang Alawiyin, bukan begitu. Syed Muhammad Al-Maliki itu bajunya hadis. Al-Imam Al-Bukhari bajunya hadis. Kita mau bilang Imam Ghazali bajunya hadis, ya gak bisa. Nah, untuk ini ya kita nggak bisa ya hanu ini. Wa ma fatahallahu alaikum, Allahumma amin. Allah yaftah alayya wa alaikum futuhal arifin ala dawam. Bilutuf wa afiyah, bila mihnah dunia wa akhirah. Setelah Anda mendapat futuh, masalan, fatahallahu alaikum fil ihya, ya udah, ada thawbuka wa jubbatuka wa wusuluka wa hayatuka, pegang sudah itu. Kayak Syekhuna Buya Yahya itu. Bajunya ihya. Memang futuhnya di situ. Suruh berubah kayak Ustadz Imam. Jangan Buya. Yang sering kola Rasulullah ngaco. Ya gak bisa. Mau diatur-atur. Kalau ente dapetin Abah dulu, Syekhuna Imam Habib Abdullah bin Faqih, itu ngomong dengan siapapun, anfulan, sahabatnya siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu daiman abadan sudah begitu. Futuhnya di situ. Masya Allah. Jadi kalau bahasa saya itu baju dan jubahnya sendiri-sendiri. Wa likulli wahidihim tariqun min at-turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasila. Yang salah itu yang tidak futuh. Itu keliru itu. Orang taklim kitab ya harus futuh. Jangan berhenti sebelum futuh. Harus futuh itu. Kalau nggak futuh ya namanya masih setengah jalan. Sedangkan futuh itu nggak ada kelasnya, nggak ada waktunya. Terserah Allah. Ala ma aradallah. Ya. Yang rutin aja taklim sama saya, baik ihya, hikam, pahami futuh itu apa. Wa asa al-faqir ilallah wa antum. Kita diberi futuh, ba'da futuh. Beri futuh ini, futuh terus. Dari futuh ashar sampai fathul akbar. Sampai futuh yang gak ada hitungannya. Wa fadlullah wasi'. Allah Ta'ala kalau ngasih gak pernah hitung-hitungan. Liannahu Allah. فتح الله علي وعلى أولادي وبناتي وذريتي وأحبابي ومن أخذ مني ومن تعلق بي فتوح العارفين على الدوام في الرضا والعافية بلا محنة دنيا وأخرى إلى روح الشحن الإمام القطب حبيب عبد الله الفقي شن الإمام حبيب عبد القادر بن حمد الفقي وأهل سلسلتهما ومن انتسب إليهما في العلم والنسب وإلى روح الإمام الغزالي الإمام ابن عربي ومن ذكرت أسماءهم في هذه الليلة من أوليائك وقبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة وفي جميع أيام في الدنيا من أوليائك وأنبيائك مع طول العمر لا فقر ما ومن رصعب وعمر شريعة ذي ولي الأحباب من الأولاد بنات الذرية وخصوصا سيدة الوالدة وجميع أولاده بنات الصدر الإمام ومن انتسب إليه في العلم والنسب وأعمار الصالحين والأولياء تعالى الله تعالى أمرهم من فوق المئة ومن الصحابة وعمر شريعة في خير ورضوان والسرور وحور روح الإمام الغزالي ومن انتسب إليه في العلم والنسب شارح هذا الإمام الزبيدي ومن انتسب إليه في العلم والنسب الشيخ نبهاني ومن ذكر في كتابه من أولياء الله نفعني الله وإياكم والأحباب الذرية من بركاتهم وأسرارهم على الدوام في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة.